Shalom saudaraku. Shalom, shalom. Saya dengan Bapak Evangelis Asiolan Pardede akan bersama-sama dengan kita semua dalam penjara ini untuk memuji memuliakan Dia. Dalam hari-hari semakin ditambah kita kesehatan dan kebegaran dan kekuatan yang luar biasa. Ya, kita menyanyi secara medley saja. Ya, tidak usah baca itu biar konsentrasi. Hari ini harinya Tuhan, nanti masuk hari Senin sampai Senin lagi. Ya, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas niroha, sadarion. Ion, hari ini Tuhan. Beta hita marlas niroha, sadarion, hari ini Tuhan. Dintene Gusti, monggo kita bersukaria. Dintene Gusti, monggo kita bersukaria. Dintene Gusti. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Saya kulihat masih ada paham sama saudara-saudara kalau bernyanyi untuk Tuhan tepuk tangan itu milik karismatik, milik Pentakosta, milik GBI, milik gereja-gereja aliran Pentakosta. Itu salah. Jangan fanatik dengan saudara punya gereja. Gereja sebagai organisasi saja itu. Percayalah, renungkan dalam-dalam. Renungkan dalam-dalam. Saya dulu juga begitu. Fanatik dengan kebiasaan gereja saya. Setelah saya masuk ke semua gereja baru saya tahu kebenaran itu. Kemarin pun khotbah pendeta di satu gereja pada saat ada pernikahan. Masih pendetanya itu mengkultuskan gerejanya. Bayangkan Pak, buat apa itu mengkultuskan gereja? Jangan. Jemaat itu sudah mahir, jemaat itu sudah pintar. Kemana rumput yang segar, kemana makanan yang enak. Ada banyak gereja yang kaku, ada banyak gereja yang sulit untuk memberikan makanan-makanan yang empuk bagi jemaatnya. Sehingga jemaatnya pergi ke gereja lain. Jadi jangan pernah fanatik dengan gereja. Bukan gerejamu, bukan gerejaku yang menyelamatkanmu. Gereja yang menyelamatkan kita adalah gereja di dalam tubuh Yesus Kristus, Yeshua Mashiach, Jesus Christ, Cu Yesus. Dialah gereja yang sejati yang didirikan di hati dan pikiranmu. Tolong perhatikan saya.
Di dalam jiwa dan batinmu itu gereja yang sesungguhnya, percayalah. Amin. Amin. Coba kita tepuk tangan buat dia kepala gereja. Dialah kepala gereja. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau di gerejamu hanya sekolah minggu yang bisa tepuk-tepuk tangan untuk Tuhan, setelah saudara di sini, setelah saudara melalui perkangkungan doa hado karena perkangkungan doa hado. Iya, sudah mengikrarkan iman rasuli dan sebagainya, saudara tidak tepuk tangan lagi. Seolah-olah tepuk tangan untuk Tuhan adalah milik anak-anak. Padahal Tuhan itu katakan, siapa yang tidak seperti anak-anak ini datang kepadaku, dia tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya kita harus seperti kanak-kanak. Wah, saya calon sintua, tetap tangannya tegak begini. Calon sintua itu sangat fanatik dan sangat elegan di gereja. Tetapi kalau sudah ditabalkan, calon sintua tadi yang sudah sintua jalan-jalan itu, memperhatikan orang jalan-jalan dan apa. Saya sudah perhatikan itu. Keangkuhan dan kesombongan di mata Tuhan ini dosa juga paling besar. Percayalah. Dosa yang paling besar adalah termasuk keangkuhan dan kesombongan. Dan yang nomor satu menomorduakan dia atau menyamakan dia dengan ilah-ilah lain. Amin. Saya baca satu ayat tepuk tangan ya. Ya silakan Pak, yang kencang. Yang kencang. Yang kencang Pak. Ini Mazmur 47 ayat 1. 47 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Untuk pemimpin biduan. Ini dia. Hai segala bangsa. Hai segala bangsa. Bertepuk tangan. Bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah. Elu-elukanlah. Dengan sorak-sorak gekap gempita, bahkan di Mazmur 150 itu dikatakan dengan ceracap yang bergerincing, dengan ceracap yang macam-macam gambus dan seruling. Elu-elukan Tuhan. Jangan saudara kira kalau saudara sudah lipat tangan demikian, Tuhan suka samamu. Tidak. Presiden kita, menteri kita, anggota dewan datang ke kampungmu, kalian elu-elukan, kita elu-elukan, kita sambut dengan luar biasa. Kalau Tuhannya datang, kalau saudara percaya Tuhanmu hidup dan hadir di tempat ini, ada di hatimu, ada di pikiranmu, kenapa enggak kita elu-elukan? Tuhan kita Tuhan yang maha hadir. El sama kata orang Yahudi. El sama, Elohim sama. Artinya dia hadir di mana-mana. Amin. Ayat 3 silakan Pak. Sebab Tuhan yang maha tinggi, El Elyon, terus adalah dahsyat. Raja yang besar. Raja yang besar atas seluruh bumi. El Shaddai, Elohim Shaddai. Itu luar biasa. Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah, janganlah ibadah lahiriah, jangan ibadah yang kaku. Perhatikan nanti ibadah di sini bukan ibadah yang disetting-setting, enggak, lahir begitu saja. Enggak. Kita enggak kompromi tadinya dari rumah atau sebelum di sini, dimulai dengan ini, dimulai dengan ini. Itu ibadah yang kaku, saudaraku. Tetapi biarkanlah Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya biarlah dia yang memulai dan dia yang mengakhiri. Terkadang nggak seperti ini ibadah di sini. Udah seperti saya khotbah, padahal ini belum, masih pemanasan. Dan saya percaya kalau saudara sudah dipanaskan dengan Roh Kudus, semua saudara kalau diminta berdoa, siapkan. Amin. Amin. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah pimpinan Roh Tuhan, bukan yang dipimpin oleh otak manusia, bukan yang dipimpin oleh kemampuan manusia, tetapi bagaimana Roh itu memimpin kita untuk berkata-kata. Amin. Amin. Di sini ada saudari kita kemarin juga sudah ikut. Kalau dulu sempat ini 3 lapis, bayangkan. Ini 1 lapis, 3 lapis begini keliling. Bayangkan begitu padatnya ini semua, sehingga orang nggak bisa lewat dari sini. Ada nanti saudara bisa buka YouTube, Prison Hospital.
Bisa ingat perkataan saya, prison itu penjara, bisa tulis, hospital ya, itu rumah sakit, crusade itu ya perang salib. Itu buka nanti ada di situ banyak, saudara lihat di sini, 3 lapis berlapis-lapis. Nah, kalau sekarang ini tidak berlapis-lapis bukan berarti ini ibadah yang kecil. Ada banyak orang keliru seolah-olah kalau orang jemaatnya sedikit ibadah kecil katanya. Saya paling tidak suka memakai ibadah kecil. Ya. Jemaatnya yang kecil tapi ibadah tetap ibadah yang besar. Jadi jangan seolah-olah kalau sedikit maka firman Tuhan ya komposisinya tidak hebat. Firman Tuhan hanya cetek saja disampaikan. Enggak. Coba bayangkan tadi. Pada saat saya bicara hambanya mencari yang sesuai dengan perkataan saya, langsung didapatkannya. Nah, inilah artinya kegerakan roh itu. Ada suatu kegerakan yang sama. Diingat dengan perkataan itu. Bahwa El Elyon yang maha tinggi patut disembah dan dimuliakan dengan gegap gempita. Amin. Amin. Jadi kita lanjutkan bernyanyi. Nanti sebelum hambanya menyampaikan khotbahnya, yang sebelumnya juga saudara akan berdoa nanti. Kita menyanyikan. Tadi sudah ya, aku masuki gerbangnya yang. Oh belum. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kemarin saya berdoa, ada pesta kami dengan, ini bapak udah saya ini hambanya. Ada yang celituk, kok doa makannya kayak khotbah ya? Saya tidak bisa bedakan khotbah dengan doa. Ya, kok seperti berkhotbah, apa salahnya? Saya bilang dalam hati kan, orang mencelituk. Karena doa itu bukan doa settingan, apa yang begitu datang begitu keluar. Sampai pada saat doa makan saya doakan itu kami Saryadi Pardede meninggal pada pagi itu, yang pimpinan Dharma Agung kan, putrinya Dr. Tede Pardede. Ya kan? Saya doakan pada saat doa makan. Dan sebelumnya pun saya doakan, ada anak kami di Jakarta 2 minggu yang lalu sudah kami kuburkan. Ya namanya kami berpesta, kami ingatlah bahwa kami sudah mendapatkan penghiburan dari Tuhan tatkala kami berduka. Jadi kalau dalam pesta besar tidak salah spontan saya berdoa, Tuhan penghiburan sudah kami dapatkan tatkala itu kami Saryadi Buru Pardede, putrinya Dr. Tede Pardede almarhum, istrinya Pati Raja Siregar di Jakarta. Hari ini engkau panggil, tetapi kami sudah engkau berikan roh penghiburan, karena Tuhan Yesus berjanji, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, itulah doa yang spontan. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara, beribadahlah sesuai dengan apa yang diungkapkan roh kepadamu. Jangan ibadah-ibadah lahiriah. Ya, seperti ibadah lahiriah, saudara tahu nggak? Saya tambahkan sedikit lagi. Ada orang kebiasaan sampai sekarang, digambar itu kertas putih, digambar lembu atau kambing, baru dibakarnya seolah-olah dia sudah membakar kambing dan lembu sama Tuhan. Dia berdoa, sudah, itulah persembahan dia. Cobalah. Dia berdoa kepada raja pembohong, dan raja pembohong pun mau dibodohi. Ngerti maksud saya? Ada banyak sampai sekarang manusia ini berdoa, memberikan persembahan kepada Tuhannya, digambarlah itu kertas putih, ya, entah lembu atau kambing domba atau merpati, dibakarnya lah ini pengganti binatang yang disembelih untuk Tuhan. Saya bilang itu Tuhanmu raja pembohong itu, makanya dia suka kau berbohong. Ya, seolah-olah kau sudah potong lembu, padahal gambar lembu yang kau tulis. Termasuk doa-doa. Perhatikan saudaraku, doa-doa ditulis di kertas, sudah ditulis sudah sampai amin.
dibakar jadi abu, dimasukkan ke air, diminumnya, seolah-olah doanya itu sudah direstui Tuhan dan masuk ke dalam tubuhnya. Itu Tuhannya Tuhan pembohong, mau menerima doa seperti ini. Nah, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Ya, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlu. Apa yang kita perlu, Tuhan maha menyediakan dan maha memberinya. Itu makanya orang Yahudi mengatakan El Jireh, Elohim Jireh. Ingat itu, Tuhanku maha menyediakan yang segala keperluan dan Tuhanku sudah memberikan ini kepadaku. Inilah kalau kita berdoa secara iman Kristen. Setiap permohonan dan doa kita, percayalah bahwa saudara sudah menerimanya. Baca nanti di Markus 11. Ya. Jadi inilah katanya, kalau kenapa gereja yang sana berdoa seperti itu, gereja kami enggak seperti itu. Ada di Injil kok. Coba buka itu. Markus 11. Coba tolong kita baca. Tatkala kita berdoa dan memohon, kalau saudara tidak percaya sudah menerimanya, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Dia akan mengatakan, aku akan memberikannya, karena kekuatan iman. Jadi banyak orang Kristen yang protes. Lu belum dikasih sudah dikatakan sudah diterima. Ini kita harus berbeda dengan orang-orang fasik. Nanti kita jumpa itu. Saya akan ingat itu. Yang pasti di Markus itu. Ya. Jadi disinilah permohonan saudara dan saya, dan dalam doa dan permohonan apapun itu saudara sudah bayangkan itu sudah diberikan, maka dia akan mengatakan kepadamu, karena engkau sudah mengatakan itu, aku akan memberikannya kepadamu. Ini banyak orang tidak begitu berdoa. Ya, oke. Sebelum firman Tuhan disampaikan dari yang pertama hambanya, kita bernyanyi sekali lagi. Nanti saudara berdoa ya, lagu pembukaan. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.